Posisi Sudan dengan Saudi Arabia di Red Sea di Laut Merah ibarat Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Saudi itu Malaysianya, Sudan itu Indonesianya karena Sudan sangat mirip Indonesia. Kaya sumber daya alam seperti gold, juga memiliki cadangan logam mineral berharga lainnya selain minyak dan gas yang juga besar cadangan depositnya. Kita perjelas, posisi strategis, punya sumber daya alam, pemerintahannya ribut terus di dalam. Terdengar tidak asing bukan? Jadi ada apa dengan Sudan? Di Sudan saat ini terjadi perang saudara antara dua jenderal perang mereka, antara panglima dan wakil panglima militernya. Keduanya adalah pemimpin de facto Sudan. First in command versus second in command. Kita mereview apakah perang keduanya adalah merupakan proxy war dari sebuah perang yang lebih besar atau ada larger interest di belakangnya. Proxy war adalah siapa yang bertempur di lapangan berbeda dengan niat di belakang yang membantunya. Ukraina di belakangnya sekutu, terutama Amerika. Rusia di belakangnya Tiongkok. Jadi perang di Ukraina adalah proxy war antara Amerika dan Tiongkok. Sekarang bagaimana dengan Sudan? Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika mengkonfirmasi dengan pernyataan, kami Amerika sangat prihatin atas kelakuan Prigozhin dan Wagner Group-nya di Sudan. Sebuah pernyataan sekaligus informasi terbuka kepada dunia. Ada Rusia di Sudan. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia membenarkan Wagner di sana untuk melindungi rakyat Sudan. Yang menjadi pertanyaan kita di awal, apakah Sudan adalah Ukraina selanjutnya? Proxy war Amerika dan Tiongkok lagi. Perang di Sudan saat ini adalah antara militer Sudan dengan pasukan paramiliter Sudan. Yang keduanya sebelum ini adalah masuk dalam jajaran angkatan bersenjata Sudan yang terpecah karena berasal dari dua kepentingan berbeda yang untuk sementara kemarin bersatu. Jenderal Abdul Fattah al-Burhan adalah panglima tentara Sudan dan juga merupakan pemimpin de facto sejak tahun 2021 ketika menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. Jenderal Abdul Fattah al-Burhan bekerja sama dengan pemimpin paramiliter Muhammad Hamdan Dagalo di tahun 2021, yang mana Dagalo kemudian jadi vice atau wakil Abdul Fattah dengan pasukan paramiliternya menjadi pasukan tentara Sudan dengan nama RSF Rapid Support Force atau pasukan dukungan cepat. Lalu keduanya bertempur, yang pertempuran tersebut dimulai dengan serangan paramiliter pasukan dukungan cepat atau RSF di situs-situs utama pemerintah. Ledakan dan tembakan dilaporkan terjadi di seluruh Khartoum, ibu kota Sudan, sejak 15 April 2023. Mengapa para militer RSF menyerang dan akan mengkudeta pemimpin de facto yang katanya 2023 ini akan ada pilpres yang demokratis, di mana pemimpin sipil juga akan mendapat peluang bertanding. Bahkan Amerika ingin militer hanya mengawal pemerintahan sementara secara de facto untuk nanti diadakan pemilu yang dikuasai sipil. Itu maunya Amerika agar Sudan bisa dikerjain seperti negara-negara lainnya. Amerika nggak mau negara demokratis itu dipimpin oleh pemimpin yang kuat seperti dari militer atau orang militer seperti di Sudan sekarang yang nantinya bukan orang Amerika. Nggak mau Amerika. Ketika Abdul Fattah menjadi pemimpin de facto atau presiden Sudan, Amerika mepet dia. Kemudian Abdul Fattah al-Burhan memberikan banyak fasilitas negara untuk Amerika tanpa menunda. Putin di tahun 2021 juga menandatangani perjanjian 25 tahun untuk membangun naval base Rusia di Sudan yang akan jadi pangkalan 4 kapal perang Rusia dan 4 kapal selam bertenaga nuklir dan 3.000 anggota militer angkatan laut Rusia di Sudan di Laut Merah. Sebagai counter prestasinya, Rusia memberikan pelatihan militer dan senjata ke Sudan. Hal ini membuat Amerika murka dan memperingati Abdul Fattah kalau kerjasama dengan Rusia tetap dijalankan. Amerika tidak membantu Sudan, terutama membantu dolar. Disinilah asal pokok keributan. Karena Muhammad Hamdan Dagalo sangat pro-Rusia dan Abdul Fattah pro-Amerika yang akan mengadakan pilpres agar dirinya bisa bertanding di pilpres. Dan Dagalo tidak boleh ikut, harus tetap jadi orang nomor 2. Dagalo murka dan menyerang, berusaha mengkudeta Abdul Fattah dibantu Wagner. Jadi sebenarnya ada apa sih di Sudan sampai 3 negara besar ikut cawe-cawe? Sudan memiliki kekuatan mirip seperti Indonesia. Ada tambang emas yang besar di mana 80%-nya dimiliki asing, terutama Rusia dan Tiongkok. Kemudian logam tanah jarang dan mineral berharga lainnya. Selain itu Sudan memiliki akses laut yang menghubungkan Laut Mediterania dengan terusan Suez ke Laut Arabia dan Samudra Hindia yang merupakan trafik tersibuk di dunia dalam maritim transportasi yang merupakan kekuatan transportasi dunia. Emas Sudan merupakan emas yang dipakai Rusia untuk bertransaksi ketika Rusia diembargo. Karena itu Amerika ngotot untuk kendalikan Sudan melalui pemimpin de facto Abdul Fattah al-Burhan. Dari sisi Tiongkok, kamratnya Rusia, military base-nya sangat besar di Djibouti, tetangga Sudan, dengan lebih dari 20.000 personel dan kekuatan laut yang cukup besar. Dengan Rusia dan Tiongkok di sana, apakah Amerika akan mundur? Pastinya tidak. Sudan akan panjang. Sahabat, dunia sedang tidak baik-baik saja. Wakanda lihat peluangkah di sini? Peace.